Film ini bercerita tentang wanita tomboy bernama Anna yang hidupnya diselamatkan oleh seorang pembunuh legendaris. Selama hidupnya, ia diajarkan berbagai macam keterampilan bela diri yang menjadikan dia sangat mahir dalam hal membunuh seseorang. Hingga akhirnya sang ayah angkat yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dibunuh secara brutal. Bagaimana cara dia membalaskan dendamnya? Kita saksikan saja kisahnya dalam film The Portage. Scene diawali dengan penyelamatan gadis kecil yang sedang ngumpat dari kejaran pembunuh. Terlihat setidaknya ada 2 mayat lelaki tergeletak di sana, dan hanya dia yang selamat karena ngumpet di lemari. 30 tahun kemudian, sang gadis cilik telah tumbuh dewasa dan menjadi wanita yang cantik dan tangguh. Ini semua bisa terjadi karena didikan dari ayah angkatnya yang tidak lain adalah seorang pembunuh legendaris. Singkat cerita, mereka menculik seorang pria bernama Vali, yang tidak lain adalah anak dari seorang pembunuh terkemuka lainnya, Don Preda. Uang tebusan yang mereka inginkan sebesar 3 juta euro rupanya hanya kedok agar mereka bisa bertemu dengan Don Preda untuk kemudian membunuhnya di kediamannya sendiri. Gokil. I came here for you. Setelah misinya menghabisi Don Preda selesai, Anna yang diperankan oleh Maggie Key berjalan santai keluar rumah dengan di backup oleh ayah angkatnya dengan AWM. Dan inilah yang terjadi. Sesaat setelahnya, transferan sebesar 7 juta dolar mengalir lancar ke rekening mereka. Scene berganti ke London, di mana Anna terlihat sedang menikmati hasil kerja kerasnya dengan bersantai ria bersama Moody di sebuah rumah yang sangat mewah sambil merayakan ulang tahun ayah angkatnya tersebut. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang mengenai masa lalu mereka. Sampai akhirnya, Moody meminta kepada Anna untuk mencari seseorang bernama Lucas Hayes yang hilang di Paris pada tahun 98. Anna pun bersedia membantu Moody dan bergegas menemui seorang kenalannya yang bekerja di tempat pencucian baju yang ternyata juga seorang hacker bernama Benny. Dengan keahliannya yang mumpuni dalam hal melacak keberadaan seseorang, Benny pun menyanggupi hal tersebut. Tak lama kemudian, Benny dan Anna melakukan pertemuan di sebuah taman di kota London. Benny berhasil melacak keberadaan Hayes untuk kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Anna. Akan tetapi, keingintahuan mereka tentang sosok bernama Lucas Hayes justru mendatangkan malapetaka bagi mereka yang terlibat. Satu persatu dari mereka yang kepo terhadap keberadaan Lucas Hayes akhirnya harus tewas mengenaskan di tangan para pembunuh bayaran, termasuk Moody dan Benny. Pembunuh itu tidak lain adalah seseorang yang pernah ditemui oleh Anna di sebuah toko. Akan tetapi, Moody ternyata sudah menyiapkan sesuatu untuk Anna, berupa flash disk yang disembunyikan di sebuah drone. Mengetahui semua orang yang dikenalnya telah dibunuh secara brutal, Anna mencoba kabur dari kota tersebut dengan membawa sejumlah uang dan senjata. Akan tetapi sudah terlambat. Keberadaan Anna sudah diketahui oleh para pembunuh tersebut. Seketika, mereka memberondong Anna dengan puluhan peluru tajam dari dalam sebuah mobil. Dengan cepat, Anna menjatuhkan dirinya untuk berpura-pura tewas agar mereka lengah. Dan kemudian dengan pistol di tangannya, mengantarkan mereka ke liang lahat satu persatu. Dan seperti biasa, polisi datang belakangan. Berbekal informasi dari flash disk yang diberikan Moody, Anna pergi ke warnet untuk mencari informasi tentang keberadaan Lucas Hayes. Dari penelusuran tersebut, muncullah sosok pria bernama Josino Fall. Scene berlanjut ke Vietnam. Baru sehari di Vietnam, Anna langsung mencari gara-gara dengan sekelompok klub moge dengan membuat salah seorang di antara mereka terjatuh dari motornya. Dan ternyata, pimpinan geng motor tersebut adalah teman dari Moody bernama Billy Boy. Anna meminta bantuan kepada mereka agar bisa mendapat akses untuk bertemu dengan Josino Fall. Singkat cerita,
Dengan jumlah anggota yang bejibun, mereka mengepung mobil yang dikendarai oleh Vol agar Anna dapat berbicara dengannya. Malam harinya, Vol mengundang Anna ke kantornya untuk berbicara masalah Lucas Hayes dengan disaksikan oleh seorang pengacara bernama Duke. Tapi tiba-tiba, sang pengacara justru membunuh Vol. Adegan tembak-tembakan 1 versus squad pun tak terelakkan. Dengan sekuat tenaga, Anna berupaya melawan mereka untuk melarikan diri dari gedung tersebut, tapi akhirnya gagal. Setelah tertangkap, Anna dibawa ke sebuah ruangan sempit berkamera untuk diinterogasi. Berbagai cara dilakukan agar Anna mau berbicara. Akan tetapi, mereka gagal untuk membuat Anna membuka mulutnya. Sampai-sampai mereka melakukan hal-hal yang mengancam jiwa Anna, seperti memukulinya dan juga mengguyurnya dengan seember air di bagian wajahnya. Setelah mendapatkan berbagai macam perlakuan yang hampir membuatnya terbunuh, seorang bapak-bapak tua yang merupakan bagian dari penjahat tersebut justru datang memberikan kaldu tulang untuk memulihkan kondisi fisik Anna. Saat bapak-bapak tua itu pergi, penjahat lainnya mendatangi kamar Anna untuk membunuhnya. Tetapi dengan kemampuan bela diri yang mumpuni, justru Anna lah yang berhasil menghabisi mereka bertiga, hingga akhirnya berhasil melarikan diri dari markas mereka menuju kediaman kenalannya Billy Boy. Dari sana, Anna berencana untuk kembali mencari Hayes ke tempat di mana dia terakhir kali ditemukan, yaitu di rumah sakit Simpliria. Menurut informasi yang didapat dari rumah sakit tersebut, ternyata Hayes berada di rumah sakit yang berbeda, dan Anna pun langsung bergegas menuju rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, Anna akhirnya bertemu dengan Lucas Hayes yang ternyata adalah orang stres. Tak diduga, keberadaan Anna di sana diketahui oleh bapak-bapak tua yang dulu menyuapi Anna kaldu tulang. Bapak-bapak itu pun mengundang Anna untuk ngedate di restoran. Sayangnya, yang terjadi bukanlah makan malam romantis, melainkan aksi saling todong-todongan pistol dari bawah meja. Sesaat setelah keluar dari restoran, sang bapak-bapak tua diserang oleh sekelompok orang yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri yang iri dengan statusnya sebagai tangan kanan Edward Hayes dan berusaha untuk menyingkirkannya. Sementara itu, di sisi lain Edward Hayes yang tidak lain adalah ayah dari Lucas Hayes sedang mempersiapkan sebuah acara yang akan dihadiri oleh orang-orang kaya dan terpandang dengan tujuan penggalangan dana. Edward meminta agar Anna segera disingkirkan sebelum acara itu dilaksanakan untuk menghindari kericuhan. Tak sengaja, Anna dan bapak-bapak tua yang ternyata bernama Michael tersebut bertemu di kediaman Deckard. Deckard adalah otak dari penyerangan yang dialami oleh Michael barusan. Berbeda dengan keadaan di restoran, kali ini mereka saling tembak dan saling menghajar satu sama lain. Tapi itu hanya awalnya saja, karena kejadian selanjutnya adalah mereka indohoy bersama. Fuck me. Selesai melakukan indohoy, Anna pergi dan berjalan di trotoar dengan santai, sampai akhirnya seseorang tiba-tiba menembaknya dari arah depan dan mengenai perutnya. Mengira akan mati saat itu, Anna pun pasrah sampai kemudian lelaki itu pun mendapatkan tembakan balasan dari seseorang dan akhirnya tewas di tempat. Mengejutkan, ternyata orang tersebut tidak lain adalah Moody. Anna pun terkejut, sekaligus senang melihat Moody masih hidup. Dan ternyata, aksinya selama ini memburu para pembunuh Moody pun sia-sia. Setelah mengobati luka Anna, mereka pun berbincang-bincang santai melepas rindu di atas ranjang. Tak membuang waktu lama, keesokan harinya, Anna dan Moody mendatangi Billy untuk menyusun rencana penyerangan ke kediaman Hayes saat pesta sedang berlangsung. Dengan posisi rumah yang berada di pulau terpencil, pengamanan yang super ketat, dan jumlah personil yang begitu banyak,
dilengkapi dengan drone dan anjing pelacak, tentunya ini akan menyulitkan bagi mereka. Tamu undangan pun berdatangan, dan para pelayan diberikan tanda pengenal khusus berupa gelang sebagai identitas mereka. Michael sebagai aktor utama dalam pengamanan acara tersebut dengan seksama mengamati setiap sudut ruangan untuk memastikan Anna tidak mengacaukan acara tersebut. Tetapi Anna tetaplah Anna. Dengan kecerdikannya, dia berhasil mengelabui pasukan pengamanan dengan menyamar sebagai pelayan di sana. Bersiap dengan pistol di pinggangnya dan berpura-pura memberikan minuman kepada para pengunjung, Anna sedikit demi sedikit mulai mendekati targetnya. Michael pun menyadari keberadaan Anna. Sesaat sebelum melepaskan tembakan, Michael berhasil mendorong Anna hingga terjatuh dan membuat luka yang ada di perutnya kembali menganga. Kepanikan para pengunjung pun terjadi, dan kejar-kejaran antara Anna dan Michael tak bisa dihindari. Sementara pasukan pengamanan lain berusaha keras untuk melindungi Edward Hayes. Banyaknya darah Anna yang mengotori lantai seakan menjadi petunjuk bagi Michael untuk mengetahui keberadaan Anna. Perburuan pun dimulai. Michael mengikuti Anna sampai ke semak-semak, di mana Anna sedang ngumpet di balik sebuah patung. Mereka berbincang sejenak, sampai kemudian Michael menyadari bahwa apa yang dilakukan Anna merupakan pengalihan dari rencana yang sebenarnya. Secara diam-diam, Moody akhirnya bisa menyusup untuk menemui Edward. Moody ternyata adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Edward untuk pura-pura membunuh dirinya. Akan tetapi, itu hanya akal bulus Edward agar dirinya tidak diburu oleh pihak kepolisian. Tujuan Moody bertemu Edward tidak lain adalah untuk menghabisinya, dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian tersebut, Anna dan Michael bertemu untuk saling menghabisi satu sama lain, dan film pun tamat.